Saya nggak setuju KPK nangkap Hasto, Sekjen PDIP. Saya nggak setuju. Saya yakin ini kriminalisasi politik ini. Yakin seyakin-yakinnya. Hai. Kata-kata kanggo Pak Hasto lur, sing spesial banget setelah ditetapkannya beliau menjadi tersangka terkait gitu. Yang gua kaget, kenapa baru sekarang jadi tersangka? Dari kemarin-kemarin ya KPK ditanya tentang Harun Masiku kok diem aja. Waktu itu gue dengar-dengar dan gue inget-inget katanya kalau Pak Hasto ini ketangkep gitu ya jadi tersangka gitu ada yang mau turun gunung. Siapa ya? Gue lupa. Tapi gue cuma Hasto sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum bertanggung jawab kepada warga saya. Terus apa langkah Bu Mega? Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih, siapa namanya? Siapa? Agus Buntung. Tutup. Hasto dijadikan tersangka oleh KPK. Menyusul temennya itu, Harun Masiku. Iya Pak. Kalau nggak percaya ya tanya aja. Caimin. Iya kan Caimin? Terus terang saya tidak diberitahu. Kalau seandainya Hasto ditangkap, apa reaksi Ibu? Kalau Hasto itu ditangkap saya datang. Berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Jaka, ingat pesan ibu. Jauhilah dan Saya puas mendengar berita. Rumah Katemi telah kalian bakar. Perempuan siluman itu pasti tidak akan mampu menahan api. Semoga diberikan keadilan. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi pengunjung channel Cak Sugiono. Terima kasih yang sudah mengklik video ini. Semoga dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Seperti di awal video kita membahas terkait kasus yang lagi viral. Ada Sekjen PDIP Hasto ditetapkan jadi tersangka terkait kasus Harun Masiku. Dan seperti apa tanggapan netizen, kita tonton videonya bersama-sama. Dan nanti di akhir video ada video yang menarik ya, pastinya parodi-parodi yang sangat lucu. Menarik ini teman-teman. Seperti apa videonya kita tonton bersama-sama. Check it out. Saya nggak setuju KPK nangkap Hasto, Sekjen PDIP. Saya nggak setuju. Saya yakin ini kriminalisasi politik ini. Yakin seyakin-yakinnya. Hai. Hai. Kalian pasti nggak pada sadar ya ucapan Bu Megawati bahwa Hasto kalau kamu ditangkap KPK saya akan datang. Itu kode tantangan ke Pak Prabowo. Apa kalian sanggup berpikir ke situ? Udah dengerin Mas, beda pendapat aja. Itu kode tantangan buat Pak Prabowo. Seorang Prabowo penguasa saat ini ditantang mantan, harga diri bro, dikulitin habis. Saya yakin betul. Udah reputasinya buruk, kadernya banyak yang terlibat, dikulitin habis sama Pak Prabowo. Apalagi nyerang habis-habisan Pak Joko Widodo. Dan masalah nyerang habis-habisan masalah PPN pajak. Yakin dikulitin habis sama Pak Prabowo. Kenapa pendukungnya nggak mengatakan kriminalisasi politik? Apa udah nggak bisa bernarasi? Apa udah nggak bisa menjelaskan secara fakta? Mendingan kalian mendengarkan Mas beda pendapat yang punya analisa tajam tanpa batas. Salam waras. Salam waras. lur, aku ini duwe kata-kata kanggo Pak Hasto lur, sing spesial banget setelah ditetapkannya
beliau menjadi tersangka terkait kasus Harun Masiku ya. Noto ilat ben ora kualat, noto polah ben ora salah, noto laku ben ora kleru, noto ati ben ora nglarani. Dong ora to, kuwi kata-kata spesial kanggo dirimu to. Ya, dipahami, diresapi, ya bene kedepane kuwi. Ora sembrono, mulakno to. Hasto menangis. Puas aku, puas. Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Terkait kasus apa, Ci? Terkait kasus Harun Masiku. Jujur gua kaget, terkejut ya. Bukan gara-gara Pak Hasto itu jadi tersangka gitu. Yang gua kaget, kenapa baru sekarang jadi tersangka? Dari kemarin-kemarin ya, KPK ditanya tentang Harun Masiku, kok diem aja? Waktu itu gue dengar-dengar dan gue inget-inget katanya kalau Pak Hasto ini ketangkep gitu ya, jadi tersangka gitu, ada yang mau turun gunung. Siapa ya? Gue lupa. Tapi gue cuma mau bilang, jangan lupa bawa bekal. Kalau dilihat-lihat ya, kalau dianalisa ya, drama politik ini ngeri banget loh. Kalau ada kawan sama dengan Anda aman. Kalau Anda lawan sama dengan Anda kiamat. Negara Indonesia ini negara hukum apa negara kawan sih? Gue benar-benar berharap banget sih di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini semoga Indonesia itu betul-betul menjadi negara hukum dan hukum itu tidak dibayar. Sebetulnya ya, gue dalam hati gue itu percaya tidak ada negara manapun yang sempurna kepemimpinan dan kepemerintahannya. Tapi setidaknya dengan apa yang gue lihat selama 26 tahun gue hidup ya, sejauh yang gue tahu tanpa mengurangi rasa hormat gue, sejauh yang gue tahu selama ini hukum kita itu bisa dibeli dengan sogok menyogok, suap menyuap. Maksud gue pribadi gini, kalau memang negara itu tidak sempurna, setidaknya jangan bobrok-bobrok amat. Hukum sampai bisa dibeli, sampai bisa dibayar. Di mana keadilan sebuah negara? Di mana keadilan untuk rakyat? Padahal pemimpin-pemimpin negara Indonesia itu dipilihnya oleh rakyat. Tapi kok bisa hak-hak rakyat tidak sampai ke tangan rakyat sebagaimana semestinya dan sebagaimana harusnya? Satu persatu mulai diusut di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ini masih belum seberapa loh, baru beberapa bulan loh Bapak Prabowo menjabat. Udah gue mau nyiapin cemilan dulu, gue mau liatin ada orang yang mau turun gunung soalnya. Ciao. Bu Mega, kabarnya Sekjen Anda, Hasto, sudah ditetapkan menjadi tersangka. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Terus, apa langkah Bu Mega? Waktu Pak Hasto katanya mau dipanggil, apa mau ditahan, saya bilang, Kapolri, itu karena nggak mau ketemu, saya ngomong terbuka. Bu Mega ngomong gitu ke Kapolri. Kalau dia ditangkap, saya hitung. Apa tuh? Apa namanya? Siapa tuh? Itu siapa yang gara-gara kamu mau ditangkap nih? Siapa namanya? Siapa? Agus Buntung. Tutu. Siapa? Harun Masiku. Itu tahun 2019. Oh, Harun Masiku. Bukannya Harun Masiku itu kader ibu? Ya. Masa pura-pura nggak kenal sih? Dan begitu Bu, karena dia jadi buron, terus pura-pura nggak kenal gitu. Kan semuanya diblok. So, what do you do? Nanti misalnya Hasto ikut jejak Harun Masiku, kabur juga, pura-pura nggak kenal juga nanti Bu Mega. Ya. Coba saya tanya Pak Hasto dulu ya Bu, bener nggak Pak Hasto jadi tersangka? Pak Hasto, apa benar Pak Hasto sudah ditetapkan jadi tersangka? Kami semua menangis. Kok malah nangis sih Pak? Jadi ikut sedih, sudah Pak jangan nangis Pak. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Semoga diberikan keadilan. Pak Anies, Kenapa? sudah tahu belum Pak? Hasto Pak. Hasto kenapa? Hasto dijadikan tersangka oleh KPK. Menyusul temennya itu, Harun Masiku. Iya Pak,
Kalau nggak percaya, ya tanya aja. Cak Imin. Iya kan Cak Imin? Terus terang saya tidak diberitahu, saya tidak tahu. Loh, Cak Imin kok nggak tahu? Cak Imin kan menteri, harusnya tahu kan? Saya tidak tahu. Dan saya bahkan bertanya-tanya. Ya udah tanya Pak Jokowi aja lah. Iya kan Pak Jokowi? Soalnya Pak Jokowi nih yang disalahkan. Dengan ditetapkannya Hasto jadi tersangka oleh KPK itu yang disalahkan Pak Jokowi loh. Sama kubunya Hasto. Ya katanya Hasto itu korban kriminalisasi Pak Jokowi. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Nah, kok nggak tahu sih, harusnya tahu orang bapak yang disalahkan. Ya Pak Jokowi. Sebentar, itu anunya. Apa Pak? Malah kabur Pak Jokowi. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Bu Mega, kalau seandainya Hasto ditangkap, apa reaksi Ibu? Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Apa? Saya datang. Oh, didatangin, bener nih, nggak bohong. Ya, saya nggak bohong. Kan KPK itu menetapkan tersangka kan karena ada barang bukti, Bu. Jadi mau Ibu datangin juga. Datang. Emang Pak Hasto itu apanya Ibu sih? Dia adalah sekjen saya. Oh, sekjen. A few moments later. Saudara HK mengatur dan mengendalikan saudara DTI untuk aktif mengambil dan mengantarkan uang suap untuk diserahkan kepada komisioner KPU melalui Tio. Kemudian saudara HK bersama-sama dengan HM, kemudian Saibul Bahri dan DTI melakukan penyuapan terhadap Wahyu Setiawan, jumlahnya sama dengan penjelasan pada penanganan kasus sebelumnya. Atas perbuatan saudara HK tersebut, KPK selanjutnya melakukan proses ekspos dan lain-lain dan akhirnya menerbitkan surat perintah penyidikan bernomor Sprindik /153/Dik 0.0001 12/2024 tanggal 23 Desember 2024 dengan uraian penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HK bersama-sama dengan Harun Masiku dan kawan-kawan berupa pemberian sesuatu hadiah atau janji kepada Wahyu Setiawan selaku anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Gimana nih Pak Jokowi, menurut Pak Jokowi mengenai kasus Pak Hasto? Ini parah. Kaget. Jaka, berangkatlah ke perguruan. Mungkin kalian sudah ditunggu. Kalau begitu, saya pergi dulu, Bu. Jaka, ingat pesan ibu. Jauhilah dan jangan berurusan dengan pihak penguasa. Saya berjanji, Bu. Saya puas mendengar berita. Rumah Katemi telah kalian bakar. Perempuan siluman itu pasti tidak akan mampu menahan api. Benar kan? Tapi saya tidak pasti. Dia turut terbakar atau tidak. Ya, kami cepat-cepat menghindar sebelum masa memergoki kami. Itu tidak soal. Kebutuhan kalian akan kupenuhi. Asal kalian mau bekerja sama denganku. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar.
Kami semua menangis. Para kiai menangis. Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka. Nah, teman-teman, itulah tadi ya kelucuan netizen memparodikan Hasto ya. Dan beberapa hari yang lalu Hasto sudah resmi jadi tersangka terkait kasus Harun Masiku. Dan tadi juga ada komentar dari netizen. Jika teman-teman menyukai video ini, silakan tinggalkan like-nya teman-teman. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menyaksikan di channel Cak Sugiono. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika teman-teman mempunyai komentar terkait video ini, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih.